Xiehui, bagaimana dengan anaknya? Sebaiknya kau serahkan padaku dulu. Aku bisa tenang. Paman, ini cuma sepasang barang murah. Lihat, aku buru-buru untukmu. Maksudmu apa? Kalau begitu aku akan mengatakannya. Aku terima kasih Hui. Bagaimanapun manajer proyek di Bosch Construction Group, aku tidak bisa membesarkan anak orang lain. Kau taruh dua makhluk liar ini, berikan pamanku pensiun, kita akan melanjutkan pernikahan ini. Jangan pisah dari ibu. Ibu, kita tidak terpisah. Terserah kamu lalu. Xiehui, saat kencan buta bagaimana kau berjanji padaku? Aku hanya berjanji padamu, biarkan dua anak ini punya ayah, tapi aku tidak bilang ayah itu adalah aku. Lagi pula, kamu baru 25 tahun, tepat satu anak per tahun. Saat kamu berusia 30 tahun, beri aku 5 anak laki-laki gemuk. 5. Kau bertelur atau melahirkan? Lokasi konstruksi Bosch Group, apa perlu mewarisinya? Cepat bawa bajingan ini pergi dari hadapanku. Berhenti. Siapa yang berani menyentuh anakku? Aku akan lawan dia. Xiehui, pergilah bermimpi aku tidak jadi menikah. Xian, Nianxin, ayo pergi. Ya, Ibu. Apa yang kau lakukan? Kejar mereka. Hei, Su Ningning, kamu bajingan, kamu tidak hanya lari dari pernikahan, juga mencuri. Ada apa ini? Mencuri pria? Dia? Tepat. Para pekerja, bajingan ini, beraninya kau selingkuh di belakangku? Aku juga menemukan pria muda tampan seperti ini. Aku akan memberi mereka pelajaran hari ini. Tunggu sebentar. Dia bukan pria muda tampan. Dia mantan suamiku. Ah, mantan suami. Aduh, apa? Mereka berdua liar, ya? Dari mana datangnya mantan suami? Aku bilang iya. Aku tidak menikah resmi denganmu. Sekarang ayah anak-anak sudah kembali. Kamu bisa pergi sekarang. ayah, akhirnya kamu kembali. Ayah, kukira kamu tidak mau kami lagi. Bukan kamu? Aku tidak peduli apakah kamu ayah kandung atau ayah palsu. Wajah putih kecil, aku bilang padamu, urus urusanmu sendiri, aku manajer proyek dari Bo Construction. Kamu berani macam-macam denganku. Aku akan membuatmu berjalan-jalan. Tepat. Kami semua dari Bo Construction. Manajer kami sangat dihargai oleh direktur utama. Jika kamu menyinggung manajer, kamu tidak akan bertahan di Beijing. CEO Bo akan menghargaimu? Apakah dia tahu itu? Bosch Construction ternyata memiliki sampah sepertimu. Sepertinya akan dibersihkan. Mencari mati. Kenapa kamu masih memukul orang? Ayah lebih baik dari tampan. Ayah lebih baik dari sorakan. Ah, hanya kamu dan manajer proyek Bo Group. Aku juga tidak berpikir bosmu adalah orang baik. Ah Bo. Para bajingan ini merampok gadis-gadis di hotel dan menelepon polisi. Ya, bawa pergi. Su Ningning, si muka putih, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Terima kasih. Aku tidak tahu harus berbuat apa tanpamu. Sama-sama. Kamu juga hadir di pernikahan? Tidak, pemakaman. Pria yang kucari selama 5 tahun meninggal mendadak. Maaf, turut berduka. Paman, kenapa tidak sekalian jadi ayah kami? Paman, aku dan adikku sangat baik. Jika paman mau jadi ayah kami tidak akan merepotkanmu. Ayah Sing-Sing memberikan uang saku ibu. Aku berikan padamu. Maaf, Pak. Kedua anakku sangat ingin punya ayah. Xian, Nianxin sudah, ayo. Halo. Bocah, wanita itu sudah mati. Kamu harus menyerah juga. Sekarang pergi kencan buta untukku. Jangan menikah dalam 10 hari. Kau bisa mengurus pemakaman wanita tua ini. Tunggu sebentar. Bagaimana pendapatmu tentang Presiden PHD itu? Tentu saja, aku punya pendapat. Orang di luar negeri. Setiap hari rilis siaran pers, setiap hari pamer manajemen, kamu tidak tahu. Aku sudah bekerja di Bo Group selama 5 tahun, 5 tahun sebagai karyawan kecil, semua prestasiku, diambil semua oleh supervisor itu, bicara manajemen omong kosong, kenapa kamu tanya ini? Oh, tidak apa-apa. Kebetulan nama belakangku Bo, tapi tidak ada hubungannya dengan Presiden Boshi yang kamu sebut. Menurutku mereka berdua tampaknya sangat menyukaiku, demi memenuhi keinginan anak-anak. Apa? Dan bagaimana kalau kita mengambil akta nikah? Ha, Ya, bayi akhirnya punya ayah. aku benar-benar menikah. Dan orang asing yang baru bertemu sekali. Dia main-main dengan orang.
Aku juga melahirkan 2 anak laki-laki liar yang ayahnya tidak kutahu siapa. Sisa hidup keluarga berempat. Kamu adalah... Dengan begitu tidak ada yang akan mengatakannya lagi Sisi dan Yanain adalah anak liar tanpa ayah. Ayo tambah kontaknya. Bisa kirim fotonya? Aku juga perlu pengumuman resmi. Hubungan kita. Oke. Aku sudah menikah. Bawa menantu perempuanku untuk menemuiku segera. Keluargaku ingin bertemu denganmu. Dan 2 anak. Atur segera. Aku akan menemui menantu perempuanku sekarang juga. Kita naik bus? Ya, bus ramah lingkungan dan hemat uang. Tidak, aku naik bus. Apalagi yang kamu mau? Kotak yang begitu mewah pasti mahal sekali. Nenekku sangat mementingkan cucu menantunya. Menghabiskan banyak uang untuk menetap di sini. Banyak sekali pelayan. Mereka adalah kakak-kakak tua dari senam lansia nenek. Beri dia muka. Apakah kamu istri baru cucuku? Halo, nenek, namaku Suningning. Cucu menantu itu sangat cantik. Cantik sekali. Nakal, ikut aku, akan memilih istri. Bawa hadiahnya ke atas. Mahkota emas Huaguo. Para pengrajin terhebat di Cina membuatnya dengan hati-hati. Satu-satunya di dunia. Hati merah muda berlian merah muda termurni di dunia. Satu-satunya di dunia. California batu permata konifer terbesar ribuan dolar per karat. Set alat genting Tiangong Luwang bernilai ratusan juta untuk nona muda. Kamu tidak punya mobil, rumah, dan pekerjaan, kan? Nenekmu sangat kaya. Nenekku, dia sudah tua, agak paranoid. Aku selalu merasa seperti aku adalah miliarder wanita top. Ini semua pin Sixi Group 15 yuan. Oh, begitu. Produk palsu kelihatan asli. Wah, mahkota ini cantik sekali. Bisa dipadukan dengan gaun putri. Berliannya berkilau, bisakah kamu membuat cincin untuk mama? Dan kamu siapa? Kami adalah anak-anak mama. Kamu punya 2 anak? Ya, kedua anak ini milikku. Namanya Sisi dan Nian Nian. Keterlaluan. Nenek, dengarkan aku. Tidak apa-apa. Jika nenekmu tidak menerimanya. Kami? Kenapa aku tidak menerimanya? Aku sangat senang. Bocah, kedua anak sudah sebesar itu, baru kamu beritahu aku sekarang? Kamu tidak tahu, Nenek. Aku paling ingin memeluk cicitku. Aku ingin jadi gila. Nenek, kamu salah paham. Mereka bukan. Lihat wajah ini, hampir semuda kamu. Cetakan yang sama. Aku bilang kamu sudah bertahun-tahun tidak dekat dengan wanita. Itu kejutan besar bagiku. Dengarkan aku. Ini semua salahku. Sebenarnya saja bertemu Ningning lagi. Kami jatuh cinta 6 tahun lalu. Mereka berpisah karena beberapa kesalahpahaman. Aku tidak tahu saat itu. Dia kebetulan hamil anak kembar. Selama 6 tahun terakhir, dia membesarkan kedua anak ini sendirian. Ayah, ternyata kamu benar-benar ayah kandungku. Tidak apa-apa. Aku paling suka ayahku yang tampan. Panggil Nenek Buyut. Halo, Nenek Buyut. Hei, cicitku. Ningning, tidak mudah bagimu. Kamu adalah pahlawan besar keluarga Boku. Apa yang kamu mau? Bilang pada nenek, berikan semuanya padamu. Nenek. Kemari, taruh aku di bank Swiss, pusaka di brankas. Kirim aku pesawat khusus untuk mengirimnya kembali. Aku ingin memberikannya pada menantu perempuanku dan cicit-cicitku. Omong-omong, ada juga saham perusahaan. Pergi buatkan kontrak untukku. Brankas bank Swiss, pusaka keluarga, saham perusahaan. Nenek paranoid lagi. Nenek aku. Nenek, kontraknya tidak bisa dibuat. Kakak, dia benar-benar berbohong padamu. Dia ada di seberang jalan. Menemukan wanita sembarangan untuk dinikahi. Dan aku juga menemukan yang jahat. Dengan 2 anak bawaan. Kamu jangan percaya. Paman jahat bicara omong kosong. Kami bukan anak bawaan. Kami adalah jaket kecil Mommy. Nak, jangan dengar omong kosongnya. Anak nakal, kamu berani menakuti cicitku? Buka matamu baik-baik. Lihat baik-baik keponakanmu. Ini adalah keturunan keluarga Bo. Aduh, Nenek, ada banyak orang yang mirip di dunia. Kamu tidak bisa menilai hanya dari penampilan, jika nanti, seseorang yang mirip kakak, atau aku datang untuk mengakui kamu. Apa kamu mengakui mereka semua? Ini tentang keturunan keluarga Bo, kamu tidak boleh terburu-buru. Apa yang kamu mau?
Lakukan tes DNA di depan umum. DNA sudah diambil. Hasilnya akan keluar paling cepat 1 jam. Saya minta Anda tunggu sebentar. Kenapa tidak bicara langsung dengan nenekmu? Katakan yang sebenarnya keluargamu tidak punya miliaran aset untuk diwariskan. Tes DNA itu berlebihan. Nenekku mewarisi sesuatu. Sepupuku, dia sudah memikirkan. Selain itu, lihatlah nenek, betapa dia mencintai 2 cicitnya. Apa tega kamu mengecewakannya? Tapi hasilnya akan keluar sebentar lagi. Tidak, kebenaran akan terungkap. Semuanya hasil tes DNA sudah keluar. Kakak, hasil tes sudah keluar. Nenek, sebentar lagi, kamu akan tahu kakak bersekongkol dengan orang luar. Masih ada 2 anak liar yang berbohong padamu. Kamu diam, anak-anakku tidak liar. Baik, jangan banyak bicara. Buka langsung tes DNA-nya. Bagaimana mungkin? 2 anak dan Jing Ye. Itu hubungan ayah dan anak. Dia benar-benar ayah dari anakku pria 5 tahun lalu itu adalah dia. Senang sekali keluarga Bo punya seorang ratu. Tidak, benar-benar mustahil. Pasti ada masalah. Harus tes DNA lagi. Kakak kedua, tes DNA itu yang perlu kamu lakukan. Perawat itu juga kamu yang menyewa. Ini hasilnya. Kamu tidak mengenalinya. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kamu pikir aku punya sifat baik? Masih merasa nenek sudah pikun? Aku. Kamu itu anak durhaka. Kamu cuma tidak tahan keluarga Bo punya ratu. Tidak tahan aku, wanita tua, bahagia, ya? Aku tidak punya nenek. Itu kakak sulung. Berani membantah. Beraninya kamu membantah. Oh, nenek tidak. Nenek, hei. Bilang kamu membantah. Aduh. Xian dan Nian Xing. Maaf, aku tidak minta izinmu. Mengakui kedua anakmu. Maksudmu apa? Aku menyuruh seseorang mengubah tes DNA. Dekan An, dengan kecepatan paling cepat, apa yang harus dilakukan saat mengubahnya menjadi Bo Jinglin? Tes DNA itu. Setelah acara, saya akan periksa dengan rumah sakit, menyumbangkan sebuah gedung. Baik, Tuan Bo. Hanya begitu, nenekku bisa sepenuhnya menerimamu. Dan, Xian, Nian, Xin. Aku mengerti. Presiden, saya tidak sempat pergi ke rumah sakit. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Ini dia, atur gedung rumah sakit. Maksudku, saya belum sempat mengubah laporan tes DNA. Jelas belum diubah. Kenapa Tuan Bo tidak marah? Apakah kamu keberatan jika aku melakukan ini? Kita sudah menikah. Apakah kamu ingin menjadi ayah dari anak-anakmu? Mereka tidak akan disebut anak haram. Jangan khawatir, aku akan memperlakukan mereka seperti anakku sendiri. Aku tidak akan membiarkan siapapun menindas mereka di masa depan. Terima kasih, Tuan Bo. Tunggu untuk makan malam. Kamu bersama anak, pindah ke rumahku. Begitu cepat? Kita sudah menikah, bukankah? Seharusnya kita tinggal bersama. Jika nenek tahu bahwa aku terpisah darinya, akan curiga. Baiklah, aku akan kembali dan berkemas dulu. Lalu aku akan menjemputmu besok. 2 anak itu, tinggal saja dengan nenek. Oke. Wozuo, siapkan rumah 4 kamar tidur untukku. Tidak terlalu mahal. Jangan biarkan Su Ningning menyadari ide. Yo, Su Ningning kamu menikah dan kembali. Minggir. Apa yang kamu salahkan? Jadi aku dengar, kamu menikah dengan kontraktor tua dan jelek. Kapan kamu akan membawanya? Tunjukkan pada kami. Siapa yang aku nikahi? Apa urusanmu? Dan aku tidak menikah dengan kontraktor. Bukan kontraktor. Siapa lagi? Ini Bo, lupakan Bo, Jing Ye tidak bekerja. Jangan beritahu mereka dulu. Kenapa kamu tidak bilang? Kontraktor ya kontraktor? Berani menikah tapi tidak berani menyebutnya? Ya. Kamu melahirkan 2 anak liar. Laki-laki, mana yang bisa kucari? Pasti tua dan jelek. Mungkin juga sakit. Zhou Sisi, biasanya aku anggap kamu rekan kerja. Aku sudah menahanmu, bukan berarti kamu bisa menghina suami dan anak-anakku. Berbeda dengan laki-laki, nyali membesar, berani bicara seperti itu padaku.
Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Yo, akta nikah. Kembalikan surat nikahku. Kenapa kamu begitu bersemangat? Bukankah itu hanya orang tua? Kenapa tidak biarkan kami lihat? Semuanya, datang dan lihat. Su Ningning, orang jelek macam apa yang kau nikahi? Kembalikan. Zhou Sisi paling suka bergosip. Mereka melihat Bai Jingye, mungkin itu akan menyebabkan masalah baginya. Gugup sekali. Aku harus melihatnya. Zhou Sisi, kau biasanya menggangguku. Sekarang bahkan privasiku dimata-matai, kembalikan padaku. Aku tidak akan memberikannya padamu. Aku. Aku akan mengatakannya lagi. Kembalikan. Bagaimana? Kau masih mau memukulku? Ayo lihat bersamaku suami Su Ningning. Seperti apa rupa? Su Ningning, beraninya kau memukulku? Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Tuan Bo, rumah sudah diatur, Anda bisa tinggal kapan saja. Oke. Apakah itu departemen desain di depan? Ya. Orang di luar negeri mengirim siaran pers setiap hari, membual tentang manajemen setiap hari, semua pencapaianku semua diambil alih oleh supervisor. Apa yang harus dibicarakan tentang manajemen? Bukankah dia dari departemen desain? Coba lihat. Su Ningning, kau tidak mengandalkan wajah ini merayu pria? Biasanya bahkan Direktur Zhao. Aku tidak bisa tidak melihatmu beberapa kali lagi. Aku akan merusak wajahmu hari ini. Lihat, bagaimana kau akan merayu pria nanti. Zhou Sisi, ini bukan tempatmu main-main. Ini melanggar hukum. Masih ilegal. Menurutmu bagaimana hari ini? Apa ada yang akan melapor? Di departemen desain, kecuali Tuan Zhao, tidak ada. Berani bilang tidak padaku. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Bukan Su Ningning, dia berpakaian minim, merayu rekan kerja di mana-mana, juga menindasku. Menurutmu, begitu? Tepat, Su Ningning adalah aib bagi departemen desain. Orang seperti ini harus dipecat. Sisi, lupakan saja. Bagaimana? Apakah kau enggan? Ku dengar Tuan Bo kembali. Andai saja Tuan Bo tahu, ada kambing hitam seperti Su Ningning di departemen desain, dan kau menutupinya. Dia mungkin sangat marah. Kau dipecat. Pergi sana. Direktur Zhao sangat berkuasa. Tuan Bo, Anda salah paham. Seorang wanita yang tidak tahu diri, mengintimidasi rekan kerja. Kami hampir dipecat. Anda. Tuan Bo dan saya baru saja melihatnya Anda yang pertama kali mengintimidasi rekan kerja dan memukul muka dengan penggaruk. Grup Bo perundungan tidak pernah ditoleransi. Tuan Bo, apakah Anda akan memecat mereka? Kamu harus tanya korbannya. Tapi jika hal seperti ini terjadi lagi, tidak akan ada toleransi. Kenapa punggungnya mirip Bo Jingye? Suaranya juga mirip. Korban? Bagaimana Anda ingin menanganinya? Zhao Fei dan Zhou Sisi. Ningning, aku salah. Tolong maafkan kami. Aku punya orang tua yang harus dihidupi rumah itu untuk. Tolong maafkan kami. Ningning, sial, ini Nyonya. Aku harus segera memberitahu Presiden. Ya, Ningning, aku janji, aku tidak akan mempersulitmu lagi di masa depan. Tolong maafkan kami, tolong beri kami kesempatan lagi. Kamu memfitnahku, mereka juga menghina anak-anak dan suamiku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku sungguh sadar, aku salah. Ningning, lihatlah, kita sudah rekan kerja bertahun-tahun. Tolong beri aku kesempatan lagi. Kalau begitu, kamu minta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kami sadar salah. Kami tidak akan memfitnahmu lagi, mengintimidasimu. Ya, tidak akan lagi. Aku harap kamu bisa menepati janjimu. Aku tidak tahu di mana kantor Tuan Bo dia membantuku seperti itu tadi. Aku harus berterima kasih padanya dengan baik. Bo Jingye, apa yang kamu lakukan di sini? Aku dengar kamu bekerja di Bo Group. Aku akan lihat apakah ada lowongan pekerjaan. Begitu juga bagian keamanan. Lalu kenapa kamu bawa lemari obat? Untuk tinggal bersama, 2 anak lagi. Aku beli lemari obat untuk keadaan darurat. Kamu cukup hati-hati. Kenapa wajahmu luka? Aku tidak sengaja menyentuhnya tadi. Aku akan mengurusnya untukmu. Aku tidak menduganya.
Suami murahan untuk pernikahan kilat, sangat hati-hati. Sangat perhatian. Bagaimana kabarmu di perusahaan? Apakah ada yang mengganggumu? Bagaimana mungkin? Rekan-rekan di perusahaan kita. Semuanya baik padaku, terutama bos besar kita, Presiden Bo, dia orang yang baik. Benarkah? Kamu melihatnya? Tidak. Aku dulu salah paham padanya. Kalau aku jadi... Aku juga harus mulai bekerja. Jika kamu menekan itu, sistem para kapitalis besar. Tahu, aku ngobrol di sini, gaji setengah bulan lenyap. Tunggu aku di kafe lantai bawah. Oh, iya. Apa kamu kehabisan uang? Juga tidak bekerja? Ambil dan pakai dulu, nanti aku dapat gaji. Akan kuberikan lagi padamu. Kalau begitu aku akan menunggumu di kedai kopi lantai bawah. Oke. Suamiku yang murahan itu sangat tampan. Ya Tuhan, Su Ningning, kamu adalah ibu dari 2 anak, jangan jadi orang mesum. Aku pergi kerja dulu. Oke. Ini rumah baru kita. Ini Huo Zuo, suruh dia beli rumah. Dia beli yang sekecil ini. Apa keluarga 4 orang bisa tinggal di situ? Ayah, rumah ini besar sekali. Sing Sing pertama kali rumah sebesar ini. Rumah yang dulu kalian tinggali sangat kecil? Rumah yang dulu kami tinggali tidak sebesar ruang tamu di sini. Aku tidak menyangka mereka mengalami masa sesulit ini. Brengsek yang tidak bertanggung jawab itu. Sungguh buruk. Sewa rumah ini pasti tidak murah, kan? Rumah ini milik temanku gratis. Gratis? Bukankah itu sangat murah? Ya. Pindahan, untuk makan pertama, makan saja di rumah aku yang masak. Ayo bantu. Aku juga mau bantu. Bo Jingye potong timunnya. Oh ya. Kenapa kamu saja tidak bisa potong timun? Aku tidak tahu. Aku pikir kamu tuan muda yang tangannya tidak pernah menyentuh air. Ning. Sebenarnya, aku adalah presidenmu. Itu tidak lucu. Mimpilah. Kami bekerja keras sendiri adalah yang paling praktis. Ayo, aku ajari kamu. Jika kamu tahu aku adalah Tuan Bo, apakah dia masih akan memperlakukanku seperti ini? Ini dia. Ayah, coba. Babi sayur asin buatan ibu. Itu makanan khasnya. Enak sekali. Lebih enak dari masakan koki kita. Koki, bukankah kamu dari keluarga biasa? Koki ini maksudku nenekku. Kamu masak enak sekali. Apa keluargamu juga yang mengajarimu? Aku yatim piatu, masakan ini aku mempelajarinya sendiri. Ibu, jangan sedih. Kamu masih punya kami keluargamu. Ya, aku dan kakak dan ayah akan selalu bersamamu. Ibu, dulu kamu bekerja keras untuk menghidupi kami. Sekarang kita punya ayah, dia juga bisa mencari uang. Kamu tidak perlu bekerja keras lagi. Kenapa aku tidak bilang saja? Ya, benar. Mereka tidak perlu menderita lagi nanti. Sebenarnya, aku... Tidak apa-apa. Gajiku cukup untuk kami berdua. Kamu tidak perlu stres. Pekerjaan bisa dicari pelan-pelan. Baik, besok aku akan naikkan gajinya. Sing Sing, Yanyan sudah malam. Cuci muka dan tidur, besok pagi harus ke TK. Kamu tidur di kamar utama dengan kedua anakmu. Aku tidur di kamar kedua. Ayah ini tidak berguna sama sekali. Sepertinya kita harus membantu. Ayah, ibu aku ingin tidur bersama kalian. Tidurkan anak-anak. Aku pergi ke kamar kedua. Oke. Kenapa dia selalu memberiku perasaan yang sangat akrab? Bagaimana kita berdua bisa tidur bersama? Mungkin sambil membujuk anak. Bujuk dirimu sendiri untuk tidur. Ibu, apakah tangan ayah hangat? Oke, jadi kalian berdua yang melakukannya. Mari Sing Sing. Bagaimana hasilnya? Apakah kamu sudah menyiapkan CV-mu? Nah. Jangan gugup. Tidak masalah jika tidak berhasil. Cobalah yang terbaik. Oke. Aku akan berusaha sebaik mungkin mencari kerja. Bisku sudah tiba. Tidak bisa menemanimu. Ayo.
Tuan Bo, setelah kamu menikah, suasana hatimu sepertinya membaik, aku sering melihatmu tersenyum. Benarkah? Atau aku harus segera memberitahunya siapa diriku? Tuan Bo, ku dengar mereka sedang bersaing untuk proyek desain. Jika dia tahu siapa dirimu, apakah itu akan buruk baginya? Ya, benar. Bo Jingye dia duduk di sebuah Maybach. Tidak mungkin. Dia bahkan tidak punya pekerjaan. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki mobil sebagus itu? Pasti aku salah baca. Kabar baik semuanya. Proyek taman paling berharga perusahaan Waterfront Garden, tim desain perlu dibentuk. Setelah proyek selesai, setiap orang akan menerima bonus 100.000. Orang-orang antusias mendaftar. Wow, 100.000. 100.000, bonus sebanyak itu, saya daftar. Hei, saya juga lapor, saya juga daftar, saya juga. Bo Jingye belum dapat pekerjaan, keluarga berempat memiliki biaya hidup yang tinggi 100.000 ini adalah jawaban yang tepat. Saya juga mendaftar. Su Ningning, proyek yang diikuti banyak pakar. Kamu adalah asisten desainer. Apa yang kamu main-mainkan? Apa urusanmu kalau aku daftar? Jangan lupa kamu berlutut di depanku, bagaimana cara menjaminnya? Su Ningning, jangan terlalu sombong. Berutang padaku. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Hah? Pak Bo Nyonya ikut serta proyek desain Waterfront Garden. Itu bagus sekali. Ngomong-ngomong, apakah ada pasar sayur di dekat rumahku? Pasar sayur? Apa yang kamu lakukan di pasar sayur? Belanja bahan makanan, tentu saja. Siapkan bahan-bahan yang lebih mewah. Janin naga dan phoenix perlu tumbuh. Ningning kurus sekali, semua butuh nutrisi. Bagaimana dengan profesionalisme Pak Bo? Pak Bo, bahan-bahan yang ingin Anda beli, sudah siap semua. Ada cordyceps, lada, sarang burung, ada juga suplemen pertumbuhan anak, berbagai tablet kalsium pertumbuhan, oh, benar, dan ginseng berusia seabad. Ya, bagus sekali. Bo Jingye. Mobil ini lagi? Apa aku tidak salah lihat hari ini? Itu Bo Jingye di dalam mobil. Pak Bo, bagaimana jika Nyonya tahu? Kenapa tidak kau akui saja? Bagaimana kau bisa naik mobil ini lagi? Bagaimana Holt membantu kalian bersama? Apakah kau? Ningning, maaf, sebenarnya. Hal yang begitu penting, kenapa tidak kau beritahu aku lebih awal? Nona Su sebenarnya. Kau wawancara untuk sopir Pak Bo benar. Aku masih khawatir tentang pekerjaanmu hari ini ragu-ragu. Haruskah aku meneleponmu lagi? Aku tidak menyangka kau berhasil. Iya, dia baru saja wawancara untuk sopir Pak Bo. Aku ingin mengejutkanmu. Ini kejutan. Bagus, kau punya pekerjaan. Apa yang kau bawa? Oh, ini dari Pak Bo. Aku memiliki nama belakang yang sama dengannya. Tepat waktu untuk tahu bahwa aku baru menikah. Dan 2 anak hadiah-hadiah ini juga berisi bahan-bahan. Semuanya tambahan. Biarkan aku membawanya kembali. Pak Bo cukup baik. Pak Bo memang jarang orang baik. Asisten khusus Huo tolong nanti. Jaga suamiku. Haha. Xiao Bo memiliki kemampuan belajar yang kuat, menyetir dengan stabil, Pak Bo sangat puas. Jangan khawatir, Nona Su. Itu akan baik-baik saja. Kalau begitu kami pergi dulu. Suami, ayo pergi. Aku sudah bersama Pak Bo selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya aku melihatnya seperti ini, sepertinya gunung es adalah pohon besi, sedang berbunga. Hei. Berani memanggilku Xiao Bo, setengah dari bonus bulan ini akan dipotong. Hahaha. Wow, ada begitu banyak makanan enak. Terima kasih kepada ayah. Ayah punya pekerjaan baru. Papa adalah pria terbaik di dunia. Ibu juga ikut dalam satu presentasi proposal desain. Selama kamu berhasil terpilih untuk tim proyek, bonus 100.000. Sayang, setelah kamu punya ayah, hari-hari kita semakin baik. Lalu cium 1. Pak Zhao, apakah kamu benar-benar ingin Su Ningning bergabung dengan proyek Waterfront Garden? Ini proyek besar. Asosiasi Expo secara pribadi memeriksanya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak peduli.
Dia menyakiti kita terakhir kali. Dia mempermalukan kita di depan seluruh departemen. Saya tidak sabar menunggu dia. Keluar dari perusahaan sekarang juga. Oke. Ikuti kata kamu. Ayo. Daftar desain taman tepi R. Kenapa bukan? Su Ning Ning. Sepertinya karena ibu hanya seorang asisten desainer, tidak memenuhi syarat untuk memimpin. Kamu belum tidur selarut ini? Sedang membuat rencana. Akan diserahkan besok. Ini solusi yang hebat, ramah lingkungan dan estetis. Kamu pasti akan terpilih. Saya juga percaya diri. Jika terpilih, saya akan mengundang seluruh keluarga ke pesta besar. Jika dia tidak memenuhi syarat, desainer seluruh grup Bo tidak memenuhi syarat. Masukkan dia, ya, Tuan Bo. Bos agak mabuk cinta. Semuanya, taman, waterfront, daftar proyek desain sudah keluar. Pasti ada aku. Harus ada aku. Su Ning Ning, kamu pikir kamu minta-minta dan pamitan di sini? Bisa pilih sendiri? Apa hubungannya denganmu? Aku percaya pada diriku sendiri. Percaya diri kamu adalah asisten desainer. Dari mana datangnya kepercayaan diri itu? Menurutku, sesuatu yang kamu desain, membuang tempat sampah, memakan tempat. Lebih baik daripada mulutmu yang penuh kotoran. Bisa pilih, ini soal kekuasaan, bukan keberuntungan. Berdoa kepada Tuhan dan bersembahyang pada Buddha, benar-benar tidak berguna. Taman Waterfront, kandidat desainer tersedia, Li Meng Wang Tianze, Lu Yawen, Zhou Sisi. Bukankah aku sudah menghapus Su Ning Ning? Kenapa masih ada dia? Ada kesalahan? Sudah kubilang, tidak bisa memiliki kamu, Su Ning Ning. Orang harus sedikit sadar diri. Kalau aku jadi kamu, aku akan pergi dengan malu. Jadi, kita lakukan saja. Bukankah ada Su Ning Ning yang lain? Supervisor Zhao kamu buta? Atau tidak bisa baca? Ya, aku salah lihat dan Su Ning Ning. Aku benar-benar berhasil. Pak Bo. Pak Bo ada di sini ganteng sekali. Bo. Pak Bo ada di sini. Pak Bo ada di sini, sangat tampan. Pak Bo. Pak Bo sangat khawatir kali ini, pemilihan desainer Taman Waterfront, semoga ada keadilan dan kewajaran, jangan biarkan ada yang bermain curang lagi. Oke, mulai pemilihan sekarang, silakan menominasikan seorang desainer. Rencana perkenalan bergilir, dipilih oleh semua orang. Jadi bagaimana jika kamu seorang kandidat? Aku juga punya cara untuk mencegahmu memilih. Su Ning Ning, kamu yang pertama. Oke, Am. Su Ning Ning, kamu habis. Di bawah ini milikku tampilan diagram rencana desain. Bagaimana dengan desainku? Jelas masih ada di dalam tadi malam. Apa yang dikatakan Su Ning Ning hanya gembar-gembor. Aku mulai menantikannya. Aku tidak menyangka. Dia bahkan tidak punya cetak biru. Dia hanya seorang asisten desainer. Kurasa itu tidak bisa dilakukan. Pura-pura. Su Ning Ning, aku sudah bilang padamu. Biarkan kamu tidak iri dengan bonus. Aku hanya ingin menebusnya. Pergi sekarang. Tunggu sampai Pak Bo datang nanti. Kehilangan muka seluruh departemen desain. Zhou Sisi, desainku hilang. Kamu sepertinya tidak terkejut sama sekali. Jelas kamu tidak melakukannya, Su Ning Ning. Sebaiknya kamu mengakuinya. Permisi. Trik basi kamu tidak cukup untuk memengaruhiku. Ini rencana desainku. Wow, ini lebih baik dari rencana awal. Ya, kelihatan bagus. Ini desainnya. Tema desain saya adalah pembangunan taman ekologis. Proposal desain saya terutama untuk pelanggan menciptakan. Kenapa kamu sepertinya melihat Bojing Ye? Pasti aku salah lihat. Bagaimana bisa dia ada di sini? Menciptakan lingkungan ekologis yang baik sekaligus. Kamu masih bisa menikmati pemandangan indahnya. Jadi inilah desainku. Wow, ini keren banget. Ini yang bisa dilakukan asisten? Rencanaku sebanding dengan miliknya. Aku malu banget untuk mengeluarkannya. Yah, itu rencana yang bagus. Bagaimana mungkin? Aku jelas? Kamu sudah selesai. Selanjutnya, tunggu sebentar. Aku belum selesai. Apa lagi yang kamu mau? Aku ingin melaporkanmu, dan Zhou Sisi mitramu menghapus desainku, dan aku punya bukti. Supervisor Zhao kamu dan Zhou Sisi menjalin hubungan bermitra untuk menjebak rekan kerja. Aku punya foto sebagai bukti. Cium satu. Aku bilang padamu, kamu. Zhou Sisi,
Kamu menjebakku lagi dan lagi. Apa kamu pikir aku akan tertipu lagi dan lagi? Foto ini palsu. Kamu yang merekayasanya. Kamu dan dia, seluruh perusahaan tahu, kamu hanya mementingkan diri sendiri, bermitra untuk menjebak rekan kerja. Itu tidak pantas ada di Bo Group sama sekali. Su Ningning, kamu hanya asisten desainer akulah yang paling berkuasa di sini. Tidak ada yang bisa memecat kita. Bagaimana dengan aku? Itu suara Pak Bo. Pak Bo. Pak Bo sudah mendengarkan pilihan hari ini secara online. Avatar Pak Bo. Seperti Zhao Fei, Zhou Sisi, karyawan, seperti itu, sama sekali tidak layak berada di Bo Group. Kamu dipecat, pergi ke bagian personalia untuk mengurus formalitas. Pak Bo, saya salah. Pak Bo, saya terpesona oleh Zhou Sisi. Beri saya kesempatan. Maaf, Kong Geling. Saya tidak akan pernah menjebakmu lagi. Orang dewasa jangan mengingat kesalahan kecil. Biarkan Pak Bo memberiku kesempatan lagi. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu terus menjebakku, hasil ini adalah kesalahanmu sendiri. Satpam, seret mereka keluar. Pak Bo, saya salah. Lepaskan aku. Desain Zhang Ning sangat bagus. Biarkan dia mengurus taman tepi air. Saya yakin dia pasti akan mendesain sebuah rumah yang membuat orang bahagia. Terima kasih, Presiden saya pasti akan. Halo. Suami desainku terpilih, tidak hanya bisa mendapat bonus 100.000 dan Pak Bo juga memujiku, bilang aku bisa mendesain rumah yang membuat orang bahagia. Selamat. Malam ini, keluarga kita berempat pergi merayakan. Nanti aku atur. Suasana di sini sangat bagus, apakah akan sangat mahal? Tenang, seharusnya tidak mahal. Tidak masalah kalau mahal. Hari ini keluarga kita berempat, makan malam di luar untuk pertama kalinya berkesan. Kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Ini traktiranku. Hebat. Aduh, selamat datang Pak Bo, hahaha. Pak Bo. Kamu panggil dia Pak Bo. Hei, hei, hei. Sudahlah, lupakan Wang Hai. Jangan ngaku. Katakan yang sebenarnya padanya. Pak Li, Anda salah orang, dia sopir Pak Bo. Benar. Hei, lihat ingatanku. Waktu lalu kamu antar Pak Bo makan malam. Aku jadi bingung. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Untuk minta maaf saya sendiri, yang akan antar Anda ke tempat duduk. Oke. Silakan. Pak, ini. Oh, nama saya Su, ini 2 anak saya. 2 anak Anda sudah besar. Saya suruh dapur buatkan si kecil dan putri kecilku yang cantik. Kita pesan sendiri saja. Kamu kerja dulu. Oke. Pelayanan restoran ini benar-benar perhatian dan teliti. Mereka juga memberi kami kue kecil. 1 porsi babi kecap 1288. Ah, tidak apa-apa. Kita mampu. Kita mampu. Ning Ning sangat hemat. Aku harus mengaturnya. Kalau begitu, aku ke kamar mandi dulu. Oh ya. Su Ning Ning, kenapa kamu di sini? Tentu saja kami makan di sini. Tolong pergi cepat, jangan ganggu makan kami. Su Ningning, kalau bukan karena kamu, kami tidak akan kehilangan pekerjaan. Berani-beraninya kamu makan di restoran mewah seperti ini. Restoran ini habis lebih dari 10.000 per orang. Suamimu hanya sopir. Kamu mampu bayar? Kamu lupa desainku. Bonus 100.000. 100.000? Setidaknya 800.000 botol ini. Sepertinya kamu cuma mampu 1/10-nya. Apa? Botol ini 800.000. Bagaimana bojingnya bisa bawa kami ke sini? Tempat makan semahal ini. Kamu jual aku pun tidak cukup. Kamu tidak mampu. Mana bosnya? Ada apa? Bos, wanita ini hanya orang miskin, tidak punya uang sama sekali. Datang ke sini makan gratis. Usir mereka dari sini. Bawa mereka keluar dari sini. Kami tidak membuka anggur ini. Kamu bisa? Aku hendak memberi selamat padamu, Nona Su. Kebetulan Anda dari toko kami, pelanggan ke 9.999. Semua konsumsi Anda di sini hari ini, gratis. Haha. Bagaimana mungkin? Ini keterlaluan. Botol anggur ini saja harganya lebih dari 800.000. Kau juga ingin memberinya pesanan gratis. Di menu restoran kami, bahan apapun, tidak peduli seberapa mahal Nona Su bisa memesan apapun yang Anda mau, gratis, haha. Mami kita sangat beruntung. Hebat. Sedangkan kalian berdua, silakan tinggalkan restoran kami. Jika tidak, saya akan memanggil polisi, menuntutmu karena mengganggu ketertiban umum. Ayo. Tidak kamu. Kenapa kamu seperti ini? Lepaskan aku. Maaf, Nona Su, kejutan untuk makanan Anda. Sebagai kompensasi, ini adalah restoran kami. Kartu VIP,
Gratis seumur hidup, kapan Anda datang? Mereka semua makan gratis. Bo Jingye, kau dengar itu? Kami adalah pelanggan ke 9.999 restoran ini. Tidak hanya pesanan ini gratis, juga memenangkan kartu VIP gratis seumur hidup. Sepertinya kamu benar-benar beruntung hari ini. Keberuntungan ini bukan yang bisa dimiliki orang biasa. Nona Su yang terpilih, mohon tunggu sebentar untuk kalian berempat, saya akan mengatur makanan. Aku sudah dewasa. Ini pertama kalinya aku mendapat keberuntungan luar biasa seperti ini. Itu karena kita punya ayah. Ya, kita punya ayah. Ayah membawa keberuntungan bagi kita. Masakan toko ini sangat enak. Untung saja pavilion makanan lezat ini gratis. Ternyata jatuh pada Suningning. Aku ingin melihatnya. Siapa suaminya? Bukankah dia hanya seorang sopir? Aku akan memberinya pelajaran yang setimpal untukmu. Suningning, dasar jalang, membuat kita sangat menderita. Aku menginginkannya. Hari ini, Tuan Bo. Pak Bo. Keluar. Kita pergi dari sini. Ayo, pergi. Bagaimana dengan Zhao Fei? Apakah dia juga memanggilmu Bos Bo? Masih sangat takut padamu Bo Jingye? Apakah ada sesuatu yang tidak kamu ceritakan padaku? Identitasku tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Cepat atau lambat aku harus memberitahunya. Ya, sebenarnya. Bo kecil. Hei, Bo kecil, Pak Bo harus menggunakan mobil untuk pergi ke klub dinasti. Sepertinya kamu harus ikut denganku. Oh, kalau begitu kamu sibuk dulu. Bisakah kita naik taksi pulang sendiri? Tidak, Pak Bo bilang, Xiao Bo lembur, sebagai kompensasi, mobil sudah disiapkan untukmu. Kalau begitu kami pergi dulu. Selamat tinggal, ayah. Selamat tinggal, ayah. Ayo. Dua kata Xiao Bo ini, akhir-akhir ini, kamu memanggilnya dengan sangat enak, ya? Pak Bo, apakah Anda menyukai Nona Su? Anda belum lama bersama, kenapa tidak tunggu sampai hubungannya stabil? Kalau tidak, Nona Su akan tahu dan marah padamu. Apa yang harus saya lakukan jika Anda bercerai? Suningning pada akhirnya. Sialan benar. Bos Bo ternyata suaminya. Mas Zhao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu masih punya muka untuk bertanya padaku? Kalau bukan karena kamu, apakah aku akan menyinggung Pak Bo? Pergi, jangan ganggu aku lagi. Mas Zhao, Mas Zhao. Suningning, ini semua salahmu. Kamu tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Halo, kondensasi. Malam ini, Departemen Desain akan bertemu di Klub Dinasti, merayakan pengusiran setan Zhao. Oh, kamu harus datang. Ibu, pergilah saja. Aku di rumah bersama Niansing, akan patuh. Oke. Meskipun begitu, aku akan mengantarmu pulang dulu, ganti baju lagi. Tunggu aku kembali. Aku akan bertanggung jawab padamu. Bajingan penuh kebohongan. Bertahun-tahun, tidak ada satu orang pun. Li Meng bilang kotaknya ada di paling kiri. Tuan Bo, terima kasih atas kesediaan Anda. Di sini. Tuan Xie, Anda tidak perlu bersikap begitu sopan. Kerjasama bagi kita. Ini situasi yang saling menguntungkan. Kenapa itu terdengar begitu familiar? Bo Jingye, kenapa dia di sini? Tuan Bo, Nyonya di pintu. Sebentar. Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Berpakaian seperti ini, gaun ini tidak murah kan? Bo Jingye, berapa banyak rahasia yang kamu punya? Tidak. Pak Bo menyuruhmu menemani pelanggan. Blogger ini keterlaluan, bukan karena kamu ganteng berbadan bagus, jual wajahmu untuk temani pelanggan. Tidak, Ning Ning. Jangan takut. Aku dukung kamu. Aku tahu kamu ingin mempertahankan pekerjaanmu, tapi kita tidak bisa menerima perlakuan tidak adil ini. Ayo mengundurkan diri pulang. Hei, tapi Presiden Bo, biasanya dia cukup baik padaku. Ini juga klien pentingnya. Juga membahas kerjasama penting. Kalau kita tidak membahasnya, Pak Bo pasti akan disalahkan. Dan aku belum dibayar gaji bulan ini. Tidak mungkin.
Tidak mungkin murah, yang punya Pak Bo. Kapitalis berhati hitam, tapi aku tidak bisa membiarkan kamu diperlakukan tidak adil. Bukankah dia ingin kamu minum bersamanya? Aku yang pergi untukmu. Hei, Permisi, apakah kamu sedang membicarakan kerjasama? Iya. Dia suamiku. Segelas anggur ini aku minum untuknya. Menghormatimu. Kerjasama grup Nabo. Kami sudah menegosiasikan kontraknya. Tanda tangan sekarang. Tanda tangan segera. Asisten khusus Huo. Tolong sampaikan ke bosmu budaya menyuruh orang menemani minum tidak baik. Suamiku berhenti, suruh dia bayar gajinya, tolong bayar. Tidak masalah, saya bayar segera. Sayang ayo. hei, yang baru saja kamu minum itu baijiu yang tinggi. Kamu yakin baik-baik saja? Terus kenapa? Dulu, aku mengaku, 1000 cangkir tidak mabuk. 1000 cangkir tidak mabuk. Bojing Ye, kita bisa cari kerja lain. Tapi demi pekerjaan, menjual jiwa, kita tidak bisa. Bahkan jika kamu tidak bisa dapat kerja, demi wajahmu, aku dukung kamu. Jadi, kamu lebih suka wajahku? Atau aku? Ya, semuanya oke. Tapi menurutku wajahmu, sangat mirip seseorang. Mirip siapa? Seperti. Tuan Bo, Nyonya, ini? Pulang, bawa mobil. Baik. Bawa pelan-pelan, biarkan dia tidur nyenyak. Asisten Huo, wanita yang dicari Tuan Bo. Kami punya petunjuk baru. Dia ada di Kyoto. Tuan Bo dan istrinya sangat mesra. Haruskah aku beritahu dia, apakah wanita itu masih hidup 5 tahun lalu? 5 tahun lalu, wanita itu, anggap saja dia sudah mati, demi kebahagiaan Tuan Bo. Aku tidak bisa mengatakannya. Ayah. Kamu tidurlah, aku yang jaga ibumu. Kalau begitu, ayah susah membandingkannya. Baik, silakan. Ning, bangun dan minum air. Bojing Ye, jangan khawatir. Aku akan melindungimu. Jangan biarkan siapapun mengganggumu. Oke, aku tidak takut kalau ada kamu. Bojing Ye, aku cukup bahagia menikahimu. Aku juga, Ning kamu yang pertama, yang bilang mau melindungiku. Apa ini? Kepalaku sakit. Bagaimana aku bisa kembali? Sial, aku dan Bojing Ye kita, kecelakaan, aku tidak boleh berpikir. Kenapa jam tangan ada di sini? Mama, kamu sudah bangun. Ayah membuat bubur untukmu. Ayo minum. Minum alkohol tidak baik untuk perut. Aku membuatkanmu bubur untuk perut. Minum selagi hangat. Ayah yang merawatnya Mama semalaman bangun pagi-pagi membuat bubur lagi, tapi kerja keras. Mama ayah sangat sayang sama Mama.
Terima kasih, Bo Jingye. Aku suamimu. Sudah sepantasnya aku menjagamu. Di antara kita, jangan terlalu sopan. Kamu baik sekali padaku. Aku juga akan membantumu. Hah? Bantu aku apa? Bukankah kamu kemarin berhenti kerja? Aku akan menemanimu hari ini, mencari pekerjaan baru. Lihat, ini Beijing pasar tenaga kerja terbesar, kamu pasti ada di sini, cari pekerjaan yang tepat. Saya, presiden bos saya di sini untuk jadi pembersih pelayan. Apa yang kamu lakukan? Tunggu sampai pekerjaan diambil, ini bukan giliranmu, pengangguran tinggi sekarang, itu bukan masalahmu, ayo. Hei. Apa ini? Pergi ke sana dan lihat. Hei, Masih ada rekrutmen di sini? Butuh pengangkut bata. Suamiku akan pergi. Oke, isi. Identitas. Oke. Kalau begitu, pindahkan bata dengan baik, aku akan bekerja. oke. Sampai jumpa. Aku hanya berhutang padanya. Biarkan dia mengidentifikasi diri dan selesai. Halo istri. Sayang, pekerjaanmu berjalan lancar? Berjalan lancar. Mandor puas. Kamu pasti akan menerima gaji dengan lancar. Baiklah, aku akan memasak sesuatu untukmu malam ini. Oke, terima kasih istri. Suningning, kamu benar-benar memanjat puncak Presiden Bo. Aku tidak punya pekerjaan. Zhao Fei juga mengabaikanku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Tuan Bo Er. Su Ningning didukung oleh Bo Jingye. Tentu saja kamu tidak bisa mengalahkannya. Tapi sejauh yang aku tahu, Su Ningning tidak tahu Bo Jingye adalah presiden Boss Group. Aku menemaninya setiap hari mencari kerja. Su Ningning hampir saja sebelumnya menikah dengan manajer proyek di CS Construction. Lalu manajer proyek itu diusir dari Bo Group. Sekarang bekerja sebagai kontraktor di lokasi konstruksi. Kamu ingin menghadapinya? Kamu bisa mulai dari sini. Asi. Tuan Fu Er, kenapa kamu membantuku? Kamu hanya harus mencari tahu sendiri. Biarkan Su Ningning meninggalkan Bo Jingye, aku pasti akan menguntungkanmu. Begitu Su Ningning meninggalkan Bo Jingye, pernikahan mereka tidak sah. 10% saham di Bo Group itu milikku. Bo Jingye tidak tahu apa yang dia sibukkan. Aku akan bantu dia cari kerja dulu. Halo, apa kalian merekrut? Ya, merekrut pekerja harian, 160 per hari, proyek, sesuai jadwal, rekrutmen mendesak. Kalau Bo Jingye bisa di sini stabil selama sebulan, kamu tidak perlu keluar mencari kerja setiap hari, aku mendaftarkan suamiku. Tentu pergi ke sana dan isi formulir. Oke. Benar-benar dia. Dia benar-benar di sini. Su Ningning, kamu curang, kamu membuatku kehilangan pekerjaan. Aku akan menghajarmu habis-habisan hari ini. Yo. Xie Hui. Ingat aku, Su Ningning. Kamu nggak cuma kabur dari pernikahan, tapi juga bikin aku di depan keluarga dan teman-temanku kehilangan muka. Kali ini aku dapat kamu. Lari. Lepaskan aku. Mau kemana? Karena kamu janji mau menikah denganku, itu perempuan aku, dan hari ini, aku akan di sini, membuatmu tidur. Tuan Bo, tahap proyek ini akan segera selesai. Tahap kedua sudah di depan mata. Itu melanggar hukum. Dan kamu tahu? Hukum apa? Kamu adalah wanita aku. Aku tidur dengan istriku, hukum apa? Akan kulepas bajumu sekarang. Satu persatu, biar kulihat seberapa liar kamu. Lepaskan aku. Berteriaklah. Bo Jingye, tolong aku. Kenapa aku seperti mendengar Ningning memanggilku? Nona seharusnya tidak di sini salah dengar, ya? Bo Jingye. Itu Ningning. Hei, Tuan Bo. Lepaskan aku. Dasar sundal busuk. Kamu melahirkan 2 anak nakal. Aku punya itu. Kamu sok jadi wanita suci, aku ingin melihat. Kamu seberapa bernafsu? Lepaskan aku. Bo Jingye. Bo Jingye. Kamu tidak apa-apa. Ternyata kamu. Serahkan si muka putih kecil itu, dasar suami yang dikhianati, berani merebut wanitaku, hajar dia, bunuh dia. Awas. Bo Jingye. Ning. Ada apa ini? Sampah seperti Xie Hui. Kenapa kamu masih di sini?
di grup perusahaan. Bukankah dia seharusnya sudah dipecat? Pak Bo, kamu bawa istri ke rumah sakit dulu, serahkan padaku di sini. Berani menyentuh Nyonya Bo, kamu mempertaruhkan nyawamu manajer Lee brengsek ini. Tidak ada yang bisa tinggal. Ya, Asisten Huo. Dia ternyata Pak Bo, aku hancur. Jangan khawatir, Tuan Bo, Nona Su hanya pingsan karena kaget. Tuan Bo Xiaohui itu dan para pekerja itu semua sudah dikirim ke penjara. Menurut dia, seorang wanita cantik mencarinya, kasih dia 50.000, biarkan dia mengganggunya. Wanita apa? Dia juga tidak tahu namanya, tapi wanita itu bisa menghubungi Xiaohui, masih ada tujuan untuk menyakiti Nona mungkin, seseorang yang menjadi musuh Nona. Periksa. Ya? Apa yang harus kulakukan? Tuan muda kedua Xiaohui sudah dibawa mereka. Dia di penjara. Bo Jingye, cepat atau lambat, akan menemukan ini padaku. Hal kecil ini tidak bisa dilakukan dengan baik. Tidak berguna. Aku punya ide. Mungkin bisa membantumu. Bagaimana? Proyek Taman Tepi Air, itu dirancang oleh Su Ningning, dan juga dijamin oleh Bo Jingye. Jika proyek ini gagal, Su Ningning tidak bisa berpikir tetap di Bo Group. Bo Jingye juga akan terpengaruh. Kalau begitu aku beri kamu kesempatan lagi. Ini semua salahku. Jika aku memberitahumu lebih awal, identitasku, kamu tidak akan mencarikanku pekerjaan. Itu tidak akan terjadi. Ning, haruskah aku mengatakan yang sebenarnya? Aku tidak ingin menyembunyikan apapun darimu lagi. Kebenaran apa? Apa yang kamu sembunyikan? Sebenarnya aku. Mama, Kenapa kamu di sini? aku dengar Mama terluka. Aku dan kakak laki-lakiku harus datang menemani Mama. Kedua bayiku baik sekali. Bagaimana bisa Mama terluka? Bagaimana aku memberitahumu? Itu salah Papa. Papa tidak melindungi Mama dengan baik. Bukan salahmu. Kenapa kamu menyalahkan dirimu sendiri? Tidak, salahkan aku. Karena aku berbohong padamu. Kamu berbohong padaku? Kamu berbohong tentang apa? Yang paling Mama benci adalah ditipu. Papa, bagaimana bisa Papa berbohong pada Mama? Yang paling Mama benci adalah dibohongi. Ayah kandung Sing Sing dan Yanyan bilang padaku, akan bertanggung jawab padaku, tapi menghilang, tidak pernah muncul lagi. Kemudian, untuk mendaftarkan anakku, Xiaohui menipunya untuk menikah. Jika seseorang berbohong padaku, aku tidak akan pernah memaafkannya. Kamu berbohong tentang apa? Xiao Bo maksudnya. Sebenarnya, dia diam-diam mencari pekerjaan, tidak memberitahumu. Membuatmu pergi ke lokasi konstruksi dan terluka. Dia merasa bersalah. Benar, Bo? Aku mengerti. Lalu kenapa tidak bilang padaku lebih cepat? Kamu punya rencana, jadi aku tidak mengganggumu. Aku tidak ingin membuatmu Xian dan Niangsing menderita. Aku percaya padamu. Oh, iya. Tolong uruskan prosedur keluar untukku. Keluar, sekarang? Waterfront Garden, itu adalah yang pertama. Proyek yang diselesaikan secara mandiri. Tenggatnya lusa. Aku harus kembali ke situ. Tidak boleh salah. Belum selesai. Kamu belum tidur? Tidak bisa tidur. Kenapa? Ada sesuatu yang terjadi padamu? Hanya saja aku punya seorang teman. Dia melakukan sesuatu, membuat istrinya marah. Itu menjijikan. Dia tidak tahu apakah istrinya akan memaafkannya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Kalau begitu, temanmu itu cukup buruk. Kenapa begitu? Karena mungkin saja tidak memaafkan. Jelaskan saja. Ini urusan istrinya. Pasti serius. Lalu temanmu sebagai suami. Bagaimana bisa dia? Bagaimana bisa menyakiti istrinya? Sudah jam 12, jangan dipikirkan lagi, tidurlah sekarang. Aku juga tidak akan melakukannya. Besok lanjutkan di perusahaan. Oke. Selamat malam. Maaf. Sepatumu kotor. Aku lap untukmu. Tidak apa-apa. Aku akan ke kamar mandi dan membereskannya sendiri. Jam tangan Rolex. Su Ningning. Bagaimana dia bisa punya jam tangan sebagus itu? Pasti dari Bo Jingye. Bawa pergi. Lihat bagaimana kamu menjelaskan pada Bo Jingye. Mama,
Halo, Tuan Muda kedua. Dapatkan cetak birunya. Itu luar biasa. Bertindak sesuai rencana. Kenapa komputernya menyala? Aku ingat dengan jelas itu mati saat kamu pergi. Lihat itu. Grup Zhang tiba-tiba mengumumkan desain Taman Higan. Itu bersama kita taman tepi airnya persis sama. Persis sama. Persis sama. Apa yang terjadi di sini? Apakah ada yang membocorkan cetak biru? Desain ini Su Ningning yang bertanggung jawab. Dia juga mendesainnya sendiri. Bukannya dia menjual cetak biru ke perusahaan pesaing kita? Taman tepi air, itu proyek utama grup. Begitu cetak biru bocor, investasi miliaran dolar. Bukankah itu sia-sia? Bagaimana ini bisa terjadi? Desain ini, Su Ningning yang menangani. Kali ini bocor. Itu tidak ada hubungannya dengannya. Saya sarankan perusahaan memecatnya. Dan dia akan mengganti semua kerugian perusahaan. Benar, benar. Pasti dia. Dia harus dipecat. Mari kita buat kesimpulan sebelum kita mengetahuinya. Ini terlalu dini. Aku sudah mengirim seseorang untuk mencari tahu kebenaran. Akan ada desain baru segera. Orang yang membocorkan cetak biru pasti Su Ningning kecuali dia. Tidak ada orang lain, rancangan desain. Desainnya dijual ke grup Zhang Manager. Saya sarankan memecatnya. Ya, pecat dia. Kenapa tidak? Kenapa kamu menangis? Bo Jingye, ayo kita ambil sertifikat cerai besok. Kenapa begitu? Cetak biru perusahaan bocor. Saya tidak bisa mempertahankan pekerjaan saya. Mungkin masih menghadapi kompensasi besar. Aku tidak ingin menyeretmu ke bawah. Kupikir ada yang salah denganmu. Hanya karena hal kecil ini? Oke, jangan menangis. Apa yang kamu tahu? Proyek ini bisa mencapai 1 miliar dolar. Biarkan aku bertanya sesuatu. Proyek taman tepi air. Masih ada 7 hari untuk mulai bekerja? Kalau begitu, ulang cetak birunya. Apakah terlambat? Tepat waktu. Kalau begitu, aku akan bertanya lagi. Gambar desain. Apakah kamu yang membocorkannya? Kalau begitu, seseorang pencurian desain secara jahat, cari saja kebenarannya. Apakah itu akan membersihkan namamu? Ada masalah. Selesaikan saja masalahnya. Ingat dan suamimu bisa membantumu. Bagaimana kamu bisa membantuku? Kalian semua berhenti. Aku bisa pergi ke Pak Bo minta dia memberimu kesempatan lagi. Tidak, dia melakukan itu padamu terakhir kali. Terakhir kali, Pak Bo selalu ingin mengajariku tentang bisnis. Kamu salah paham. Dan Pak Bo juga ingin aku kembali ke perusahaan. Serahkan proyek yang ada padaku. Dia memperlakukanmu dengan sangat baik. Apakah kamu memiliki pikiran buruk tentangmu? Tentu tidak. Kamu berpikir terlalu jauh, Pak Bo. Dia sudah menikah dan punya 2 anak. Jadi aku benar-benar salah paham padanya. Aku tidak menyangka aku salah paham pada Pak Bo. Dia masih bersedia memberikan Bo Jingye mengerjakan proyek. Aku akan menemuinya besok, memperjuangkan kesempatan ulang desain. Kamu yang menyelidiki, cetak biru yang bocor. Apa hasilnya? Departemen Desain kemarin pagi, video pengawasan. Itu sengaja dihapus dari video pengawasan di gerbang. Tidak ada orang mencurigakan yang muncul. Bisa menghapus pengawasan. Kamu bisa masuk perusahaan dengan diam-diam. Harus memiliki pemahaman yang baik tentang perusahaan. Kali ini aku mencuri cetak biru dan kondensasi rekayasa. Terakhir, pergi ke orang-orang Xiehui. Itu pasti orang yang sama. Siapa ya? Dari kontak rutin dengan Ningning, mulai dari orang yang akrab dengan perusahaan. Rekan desain. Aku ingat sekarang. Zhao Fei dan Zhou Sisi dari Departemen Desain. Aku liburan dengan istriku, dan mereka dipecat dari perusahaan. Mungkin mereka yang melakukannya? Periksa kedua orang ini. Apa yang mereka lakukan akhir-akhir ini? Dan, tunggu sebentar, kamu pasang pengumuman. Dalam masalah cetak biru, sebelum kebenaran terungkap, perusahaan tidak mengizinkan siapapun berspekulasi dan memfitnah orang lain dengan bebas. Jika ketahuan, dipecat. Ya. Ini seharusnya kantor Bos Bo, kan? Pak Bo seharusnya di dalam. Hei, Nona Su, kenapa Anda di sini? Ada urusan dengan Pak Bo. Pak Bo sedang sibuk di dalam. Oh. Biarkan dia masuk. Pak Bo, saya Su Ningning. Saya di sini. Su Ningning. Saya kenal Anda.
proyek Waterfront Garden Anda yang mendesainnya. Tapi saya pasti tidak membocorkan cetak birunya. Saya tidak akan pernah mengkhianati perusahaan. Kenapa saya harus percaya Anda? Sebagai seorang desainer, karyanya, seperti anak-anaknya, dan saya adalah seorang ibu. Seorang ibu, bagaimana mungkin saya menyerah, mengkhianati anak saya? Pak Bo, kali ini saya ke sini. Saya hanya ingin mengundang Anda, beri saya kesempatan lagi. Biarkan saya melakukannya lagi. Desain Waterfront Garden. Nona Su, Anda sangat berani. Suami saya yang mengatakan kepada saya, peluang harus diperjuangkan. Saya juga berharap melalui usaha sendiri, agar perusahaan dapat mengurangi kerugian. Tampaknya Anda memiliki hubungan yang baik dengan suami Anda. Benar. Meskipun saya dan suami saya. Waktu perkenalan yang singkat. Tapi saya sangat beruntung bisa mengenalnya. Dia mengembalikan hidup saya. Perasaan rumah. Kenapa aku berpikir suara Pak Bo sedikit seperti Bo Jingye? Pak Bo, dalam 6 hari kamu pasti bisa membuat satu desain yang benar-benar baru. Oke, aku percaya kamu bisa. Aku juga menantikan hasil kerjamu. Terima kasih, Pak Bo. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapanmu. Pak Bo, aku tidak akan mengganggumu. Selamat tinggal, Pak Bo. Omong-omong, Pak Bo. Sebelumnya aku punya beberapa kesalahpahaman tentangmu. Kupikir kamu meminta suamiku menemani klien. Aku juga mendorongnya untuk mengundurkan diri aku di sini. Aku dengan tulus meminta maaf kepadamu. Tidak apa-apa. Aku juga ingin dengan tulus berterima kasih atas begitu banyak untuk suamiku. Dia adalah seorang pria yang tegas, baik hati, dan luar biasa. Dia tidak akan pernah mengecewakan harapanmu. Di matamu, apakah dia sebaik itu? Di mataku, dia adalah pria terbaik. Pak Bo, ada apa denganmu? Istriku memujiku tadi. Kamu tidak boleh membocorkan sepatah kata pun. Ah, apa yang dikatakan Nyonya? Aku tidak mendengar apapun. Kamu adalah jomblo. Wajar jika tidak mengerti. Ayo kita periksa Zhou Sisi dan Zhao Fei sekarang. Ya. Bunda, ini bunga dari ayah. Ucapkan selamat, Bunda. Kamu tidak perlu pergi. Kamu mendapat pekerjaanmu kembali. Itu kembali. Waktunya makan. Bagaimana kamu tahu? Aku tidak perlu pergi. Pak Bo memberiku kesempatan. Oh, saya mengerti. Tuan Bo pasti sudah memberitahumu, kan? Ah, benar. Saya juga tahu. Kamu malam ini pasti harus lembur. Jadi, saya siapkan makan malam khusus. Suamiku, kamu baik sekali. Ayah cium ibu malu sekali. Su Ningning naik bus. Tuan Bo bilang, dia tidak tahu identitas Tuan Bo. Mungkin saja Tuan Bo yang tidak menyukainya. Apakah kamu sengaja tidak memberitahunya? Su Ningning lama tidak bertemu. Zhou Sisi, kenapa kamu lagi? Bagaimana kelanjutannya? Setelah melihat aku dipecat, lebih baik darimu. Kamu tidak senang? Bagaimana keadaanmu tidak ada hubungannya denganku? Su Ningning berhenti berpura-pura. Aku tahu, di dalam hatimu. Iri dan cemburu setengah mati. Apa kamu lihat model BMW terbaru? Lebih dari 1 juta. Alat transportasi yang diberikan perusahaan baru kepadaku. Sekarang aku, tapi Zhang Group, kepala desainer. Kepala desainer Zhang Group. Lihat itu. Zhang Group tiba-tiba mengumumkan desain Taman Higan dan taman pinggir air kita persis sama. Zhou Sisi, desain taman pinggir air, kamu mencurinya, dijual ke Zhang Group, kan? Tanpa bukti, jangan tumpahkan darah. Kau ingin aku bilang, kau jelas serakah uang. Ambil dan jual draft desainnya. Proyek itu sudah dimulai. Kau menunggu bayar denda. Keluar dari grup Bo. Zhou Sisi cepat tutup grup Zhang. Cetak biru itu, aku belum selesai sama sekali. Ada bahaya keselamatan. Kau jelas cemburu. Aku jadi kepala desainer Zhang. Sengaja. Su Ningning, kau ditakdirkan untuk kalah.
Kau tidak percaya padaku? Tunggu proyek itu bermasalah. Tunggu saja dan menangislah. Hari ini adalah Su Ningning waktu untuk mengirimkan desain baru. Kenapa belum ada? Sepertinya dia tidak selesai dengan cetak biru. Tidak berani datang. Ahahaha. Tuan Bo, apa yang harus kita lakukan? Aku lihat dulu. Ningning, di mana kamu sekarang? Aku kecelakaan di sini. Mobilnya macet. Tolong kirimi aku lokasinya. Aku akan jemput kamu sekarang. Oke. Ningning bilang jalannya macet. Aku yakin mobil ini pasti akan macet juga. Tunggu sebentar. Kartu ini berisi 1 juta. Kata Sandi 66. Beli helm, pakaian, dan mobilmu. Hei. Berikan. Halo istri. Kau mungkin tidak percaya. Seseorang membeli motor listrikku. 1 juta. Bukankah kamu bilang Pak Bo akan mengerjakan proyek untukmu? Kenapa kamu mengantar pesanan? Kerja paruh waktu, cari uang tambahan. Ayo, naik mobil. Oke. Pergi dan antar pesanannya. Ningning, ayo. Kamu bisa. Aku bisa. Ayo. Pak Bo. Kamu siapa? Mengalami kehidupan. Kenapa dia belum datang? Ya. Sepertinya Su Ningning ini tidak akan datang. Ini akan segera dimulai. Proyek perlu membuat skylight. Kakakku juga tidak kelihatan. Benar kenapa Bos Bo begitu percaya pada Su Ningning? Pasti dia menjual perusahaan. Dia harus dipecat. Pak Bo tidak akan bersama Su Ningning. Apakah ada hubungan gelap? Apa kamu tidak dengar dia sudah menikah? Hari ini, pasti tidak ada hasil. Sepertinya tidak perlu menunggu lagi. Teman-teman, bagaimana kalau kita pergi dulu? Hei, jangan pergi dulu, Su Ningning akan segera tiba. Aku datang. Saya punya desain baru untuk diperlihatkan. Tolong beri saya kesempatan ini. Seperti Su Ningning desainer, yang tidak tepat waktu sketsa desainnya, tidak perlu dilihat, kan? Proyek Waterfront Garden. Pak Bo sangat mementingkan, jika karena keterlambatanmu, bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Baik. Nona Su, silakan mulai mempresentasikannya. Bagaimana mungkin dalam 7 hari, membuat solusi yang benar-benar baru, pasti tidak akan berhasil. Tepat sekali. Tunggu saja dia mempermalukan dirinya sendiri. Tema desainku kali ini adalah utopia. Yang terkenal utopia adalah dunia sempurna yang tidak ada. Aku akan membangun arsitektur oriental dan estetika modern. Menggabungkannya, membangun ini unik rumah impian. Aku tidak percaya, aku bisa membuat desain ini. Ide yang cemerlang. Meskipun sebelumnya, desain taman tepi air itu luar biasa. Tapi yang ini, jelas lebih baik. Bagus, bagus. Su Ningning, ini sangat hebat. Aku tidak bisa mengalahkannya setelah ini. Pantaslah istri direktur bos memang jeli. Kamu hebat. Kakakku yang baik terhadap Su Ningning ini sepertinya semakin peduli. Pak Bo, lihat ini. Desain Nona itu dicuri, yang melakukannya adalah Zhou Sisi. Sekarang dia adalah desainer di grup Zhang, gambar desain. Dia pasti membawanya ke sana. Laporkan bukti yang relevan. Ningning desain sebelumnya belum selesai. Mungkin ada cacat konstruksi. Serahkan informasi itu juga ke departemen terkait. Baik, Pak Bo. Lepaskan aku. Pergi. Pak Zhang bilang, dia tidak ingin melihatmu lagi. Apa itu? Pak Bo? Zhou Sisi, beraninya kau membeli Xie Hui, merusak Ningning. Berani mencuri draft desain Ningning. Aku tidak melakukannya. Kami sudah menunjukkan fotomu kepada Xie Hui. Dia bilang kaulah yang menemuinya. Berani mengingkari? Pak Bo, aku tahu aku salah. Bawa pergi.
kirim ke kantor polisi. Baik, Pak Bo, tolong lepaskan aku. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Tunggu sebentar. Ini jam tanganku, dari 5 tahun lalu. Bagaimana bisa ada padanya? Tunggulah aku kembali. Aku akan bertanggung jawab padamu. Mungkinkah dia wanita yang sama dari 5 tahun lalu? Bukankah wanita itu sudah mati? Kau bahkan mengadakan pemakaman untuknya. Maaf, TN, Bo, Nyonya tua ingin Anda menikah? Saya tidak ingin Anda terus mencari, saya tidak punya pilihan selain melakukannya. TN, Bo, saya benar-benar sadar saya salah. Biarkan dia pergi. Zhou Sisi, biar saya tanya, siapa yang memberimu jam tangan ini? Saya sama sekali tidak bisa bilang. Jam tangan itu dicuri dari Su Ningning. TN, Bo dengar, pasti akan semakin marah. Jam tangan ini, seseorang memberikannya pada saya. 5 tahun lalu, perkemahan di Gunung Bayun wanita malam itu adalah kamu. Perkemahan Gunung Bayun Su Ningning sepertinya ada di sana. Berhubungan badan dengan orang melahirkan 2 anak liar. Mungkinkah pria ini Ten, Bo? Katakan, apakah itu kamu? Saya, perkemahan Gunung Bayun wanita malam itu. Itu saya. Benar-benar kamu. TN, Bo, apa yang terjadi malam itu? Apakah Anda bertanggung jawab pada saya? Saya memang harus bertanggung jawab padamu. Tapi saya sudah menikah sekarang. Kamu bisa minta yang lain. Saya akan penuhi. Saya beri waktu untuk pikirkan. Pikirkan bilang sama saya. Kamu sudah pulang. Ayo makan. Ayah ibu masak banyak hidangan. Desain saya disetujui. Kebocoran kasus desain, kebenaran terungkap. Itu dilakukan oleh Zhou Sisi. Saya masak banyak hidangan hari ini, mari rayakan bersama. Oke. Kenapa wajahmu muram? Apa kamu tidak senang untukku? Tentu saja aku senang untukmu. Ningning adalah desainer terbaik. Hei, Apa aku perlu bilang sama Ningning tentang aku dan Zhou Sisi? Sudahlah, hari ini sangat bahagia, nanti saja bicaranya. Aku tidak menyangka 2 bocah nakal itu, ini benar-benar, anak Bo Jingye, itu rumit. Tuan muda kedua. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang? Kamu tidak ingin dia bertanggung jawab, hantui saja dia, jangan biarkan dia mengenali Su Ningning. Oke. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukannya kamu bilang ingin mengganti rugi? Biarkan aku pikirkan, datang padamu. Apa yang kamu mau? kali ini, rencana desainnya sudah terbentuk sepenuhnya dan bisa dijalankan. Aku ingin menunjukkannya langsung ke Pak Bo, mengucapkan terima kasih lagi dengan sungguh-sungguh kepadanya. Pak Bo, malam itu, ini pertama kaliku. Aku benar Su Ningning dan Pak Bo benar-benar pertama kali. Kurasa, aku ingin kamu menikahiku. Pak Bo seharusnya ada di sana, kan? Bukankah Pak Bo sudah menikah? Itu Nyonya Bo? Ini terlalu seru di siang bolong. Sepertinya aku datang di waktu yang salah. Zhou Sisi, jangan ambil kesempatan. Sudah kubilang, aku sudah menikah. Aku tidak bisa menikahimu. Tapi Tuan Bo, 5 tahun lalu, apa kamu tidak akan bertanggung jawab padaku? Selama ini, aku tidak akan pernah melupakan malam itu. Mobil, rumah, uang, bisa kuberikan padamu. Tapi menikahimu, benar-benar mustahil. Jika kamu berani melakukannya lagi, kamu mungkin berakhir dengan tidak punya apa-apa. Apa bagusnya Su Ningning? Apa kamu tidak bisa bercerai? Diam. Benar-benar mustahil bagiku untuk menceraikan Ningning. Tuan Bo. Keluar. Tuan Muda Boer bilang bahwa Bo Jingye menikahi Su Ningning. Itu karena 10% saham. Apa itu alasannya dia tidak bercerai? Mungkin aku bisa mulai dari Su Ningning. Kau dengar? Akhir-akhir ini, seorang wanita sering lari ke kantor bos. Bukankah Tuan Bo tidak dekat dengan wanita? Kenapa tiba-tiba dia memperlakukan wanita? Tertarik? Bo Jingye bilang bahwa Tuan Bo sudah menikah. Aku punya 2 anak. Apakah wanita itu istrinya atau? Apa kalian membicarakan aku? Berat sudah lama sekali. Tanpa menantu perempuan dan cucu buyut, kembalilah padaku.
Ada rubah di sekitar. Luar biasa. Huo Zuo bilang, istri Sun juga seorang desainer di Boss Group. Aku akan menemui menantu perempuanku dulu. Gaun ini dipakai oleh Zhou Sisi. Kenapa kamu bersamaku di kantor bos? Wanita yang kamu lihat memakai yang sama. Maksudmu, mungkinkah kantor umum Bo? Apakah kamu yang keluar masuk? Benar, itu aku. Aku wanita Pak Bo. Dia wanita Pak Bo, pantas saja dia sombong. Jelas kamu mencuri draft desainku, menjebak perusahaan. Bagaimana mungkin Pak Bo menyukaimu? Itu semua salah paham. Pak Bo sudah memaafkanku. Pak Bo juga bilang, akan menikahiku nanti. Aku calon istri, Pak Bo. Bo Jingye bilang Pak Bo sudah menikah, bukankah Zhou Sisi selingkuhannya? Aku tidak menyangka Pak Bo orang seperti itu. Ya ampun, Pak Bo sekarang. Dia sangat menyukaiku, pakaianku, perhiasan, tas. Semua dibelikan Pak Bo. Aku ingin kamu pergi. Kamu harus pergi. Pakaian Zhou Sisi mereka memang merek terkenal. Harganya ratusan ribu, kan? Apakah Pak Bo membelikannya untuknya? Kembalikan draft desainku. Aku akan kembali ke departemen desain nanti. Desainmu sampah. Itu tidak berguna. Beraninya kau menyentuh draft desainku, aku berkelahi denganmu. Ah, bajingan. Beraninya kau mendorongku. Lihat nanti aku beri pelajaran. Berhenti. Nenek, kenapa kamu di sini? Aku tidak akan datang. Kamu sedang dibully. Aku baik-baik saja, Nek. Apakah kamu neneknya Su Ningning? Benar saja. Sama seperti Su Ningning. Kelihatan miskin dan norak. Bajuku custom made. Jangan bicara sembarangan kalau nggak ngerti. Hahaha, custom juga. Kayak sampah dari pasar loak. Bahkan nggak sampai $10. Ah, aku bernilai 800.000. Kenapa dibilang miskin dan asam? Kamu itu siluman rubah yang merayu Bo Jingye. Dasar nenek tua, jaga bicaramu. Aku adalah calon istri Tuan Bo. Satu kata dariku, aku bisa menghancurkanmu seperti semut. Untuk wanita yang rusak moral seperti kamu, masih ingin menikah dengan keluarga Bo? Mimpi. Dasar nenek tua, beraninya lo bicara kayak gitu sama gue? Siapapun kamu, tidak peduli apa hubunganmu dengan Tuan Bo, aku nggak akan biarin lo ngebully nenek. Istri cucuku baik banget, dasar bocah. Beraninya kamu jadi simpanan, masih wanita seburuk itu, pantas dilawan. Oke, Su Ningning, beraninya kamu membawa seorang nenek tua cari masalah di sini. Nanti lo rasain. Halo, Satpam, segera kirim orang ke sini. Ada orang di departemen desain membuat masalah. Tuan Bo, kepala rumah tangga dari rumah lama bilang nenek datang ke perusahaan. Nenek datang. Dia di mana sekarang? Katanya mau menemui Nona dan menangkap siluman rubah di sisimu. Ke departemen desain dulu. Ada apa dengan Nona Zhu? Wanita tua ini, entah dari mana dia masuk. Gila omong kosong. Dia kasar padaku. Kamu cepat tangkap dia. Buang saja. Nona Zhu, jangan khawatir. Kamu adalah calon istri Tuan Bo. Kami tidak akan pernah membiarkan dia berbuat seenaknya padamu. Wanita tua Bo, kau dengar aku? Pergi. Aku sudah hidup lama. Seseorang yang bisa mengusirku belum muncul. Dasar wanita tua. Sialan, karena kau tidak mau dengar. Kata baik-baik. Jangan salahkan, kami bersikap kasar. Aku lihat siapa yang berani menyentuh nenekku. Anak baik. Jangan khawatir, mereka tidak bisa menyentuh nenek. Aku sedang menelepon cucuku sekarang. Suruh dia ke sini. Wanita tua, kamu sangat sombong. Di grup Bo, berani-beraninya kau memanggil orang, kecuali cucumu adalah presiden. Grup Bo, kalau tidak, panggil siapapun juga percuma. Cucuku presiden grup Bo. Kalau cucumu presiden grup Bo, maka aku adalah kakeknya presiden. Kencing dan lihat dirimu sendiri, presiden grup Bo. Kau pikir, kau pantas? Ups, delusi nenek kembali lagi nenek. Ayo kita pulang dulu. Hei, aku mau pergi sekarang. Tidak semudah itu. Wanita tua itu barusan memanggilku perempuan nakal kecuali bertelut, dan minta maaf padaku. Kalau tidak, kalian tidak boleh pergi. Kamu ingin aku berlutut dan minta maaf. Aku takut akibatnya. Kamu tidak sanggup menanggungnya. Zhou Sisi, nenekku adalah seorang pria berusia 70 tahun. Bagaimana bisa kau menyuruhnya berlutut? Wanita tua yang jahat dan sombong seperti dia harus diberi pelajaran. Tahan dia. Berlutut untukku. Kulihat siapa yang berani.
Zhou Sisi, kau memperlakukan seorang tua seperti itu? Apa kau tidak takut balasan? Itu sudah keterlaluan. Kau mau ikut campur? Jangan salahkan aku kalau aku kasar. Apa yang masih kau lakukan? Ajari aku pelajaran tentang wanita tua itu. Pergi. Perempuan jalang, kau berani mengganggu menantu perempuanku? Lihat nanti aku bunuh kau. Bunuh kau. Berani kau pukul aku? Wanita tua sialan. Lihat nanti aku bunuh kau. Berhenti. Pak Bo, Zhou Sisi, berani kau sentuh nenekku? Kau mencari mati? dia nenekmu? Maaf, Pak Bo. Kamu adalah Pak Bo. Wanita tua itu sepertinya kaget. Kenapa tidak kamu bantu dia kembali istirahat dulu? Oke, aku serahkan padamu di sini. Nenek Ningning, ayo pergi dulu. Presiden Bo. Zhou Sisi cukup sudah. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Kamu. Mereka baru saja, kenapa mereka memanggilmu Pak Bo? Dia memiliki nama belakang yang sama dengan bos itu, mengerjakan proyek di sekitar Pak Bo lagi. Orang-orang itu hanya ikut-ikutan. Juga benar. Kamu seharusnya tidak ada hubungan dengan Zhou Sisi. Pak Bo dan Zhou Sisi. Apakah itu penting? Kenapa tidak penting? Aku melihat Pak Bo dengan mataku sendiri. Bermain-main dengan Zhou Sisi di kantor, sakit mata. Kurang ajar, kamu cari mati? Nenek itu Pak Bo. Itu bukan urusannya. Ning, bisa aku bicara sebentar dengan anak ini? Kurang ajar, kamu dan perempuan jalang itu. Apa hubunganmu? Jangan khawatir nenek, aku tidak ada hubungan dengan Zhou Sisi. Lalu berapa lama kamu akan menyembunyikannya darinya? Jika kamu ingin baik dengan Ning, sebaiknya kamu jujur padanya. Menyembunyikannya seperti ini. Aku tidak akan bisa tenang nanti. Cucu menantuku kabur. Lihat saja apakah aku memaafkanmu? Oh, begitu. Aku juga tidak ingin kehilangan Ningning. Pak Bo, aku benar-benar nggak tahu itu nenekmu. Ada 20 juta di dalamnya. Cukup buat kamu memikirkan makan dan pakaian ke depannya. Mulai sekarang, jangan muncul di depanku, dan Ningning. Kalau tidak, kamu yang bertanggung jawab atas konsekuensinya. Apakah Su Ningning sebegitu baiknya? Kenapa kamu tidak lihat aku saja? Ini nasihat terakhirku untukmu. Mengerti? Pak Bo. Aku tidak mau lagi menyembunyikan identitasku dari Ningning. Pak Bo, maksudmu? Aku ingin mengaku padanya. Beritahu dia siapa aku. Dengan begitu, kita bisa menjadi suami istri, tanpa dendam. Baiklah, aku akan mengaturnya. Aku berjanji akan membujuk wanita itu, memaafkan semua penipuanmu. Bo Jingye tidak menginginkanku. Tapi aku ingin mengaku pada Su Ningning. Aku tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Anak nakal, akhirnya kamu mengerti. Aku akan mengaku pada Su Ningning dengar. Pesan hotel terbaik sekarang. Ruang perjamuan terbaik. Aku juga ingin mengundang seluruh Beijing. Semua selebriti dan orang berpengaruh undang mereka. Saksi bersama kebahagiaan cucu laki-lakiku dan menantu perempuanku. Hahaha. Hei Ningning, kita akan pergi besok malam ke Hotel Jing City untuk makan. Hotel Jing City? Yah, itu hotel terbaik di kota. Kenapa pergi ke sana untuk makan? Omong-omong, di mana kamu dapat uang sebanyak itu? Jangan khawatir soal itu. Kamu akan tahu saat pergi. Oh, begitu. Ayah ingin mengejutkan ibu. Wah, aku benar-benar ingin tahu. Apa kejutan papa? Baiklah. Aku akan tepat waktu besok. Wow, hotel mewah seperti ini pasti mahal. Dia tidak akan diizinkan membuang-buang uang seperti ini lagi. Ayo pergi. Su Ningning. Ayo bicara. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Ini tentang Bo Jingye. Rahasia yang sangat penting. Istri Sun akan datang nanti. Kamu harus bicara dengannya. Jika dia marah, kamu berlutut dan minta maaf. Jangan khawatir, Nenek. Pak Bo sendirian di kantor. Aku sudah berlatih berkali-kali. Kamu banyak bicara belakangan ini. Haha.
Ini bukan cara kakak laki-laki terhadap kakak ipar. Jamuan, jam berapa sekarang? Kenapa kakak iparku tidak punya foto pribadi? Kamu dan nenekmu janji temu jam berapa? Jam 6. Jam 6? Sekarang jam 6.30, kakak ipar belum datang, apakah dia tidak jadi datang? Itu tidak mungkin. Ning-ning pasti datang. Belum tentu. Aku akan mencari mereka. Tidak perlu mencariku lagi. Ning-ning, akhirnya kamu sampai. Aku pikir kamu kenapa-kenapa. Wah, ruang perjamuannya mewah sekali. Anggur merah dan sampahnya banyak sekali. Makanan mahal juga banyak. Pasti harganya mahal, ya? Uang itu nggak penting. Ning-ning, aku. Uang nggak penting? Kupikir uang itu penting buat kamu. Kalau nggak, kamu nggak akan bohong seperti ini padaku. Ning-ning, ada apa denganmu? Ada apa denganku? Aku yang harus tanya itu padamu. Kamu pasti pembohong terbesar di dunia, yang bisa membodohiku. Kau mengerti? Tahu apa? Aku tahu kamu adalah bosku, Bo Jingye. Pak Bo. Siapa yang bilang? Kamu belum tahu ya? Bo Jingye adalah presiden dari Bo Group. Itu bosmu. Mana mungkin? Dia cuma sopir Pak Bo. Sopir Pak Bo bisa bawa mobil mewah? Bisa biarkan Huozuo mengikuti? Kuda itu yang memimpin jalan. Lihat ini lagi. Bagaimana bisa? Bo Jingye adalah presiden Bo Group. Kenapa dia sembunyikan ini dariku? Dia tidak memberitahumu. Tentu saja untuk waspada padamu. Lagi pula, dia menikahimu hanya untuk neneknya. 10% dari Bo Group. Tunggu sahamnya tiba. Dia akan menceraikanmu. Bo Jingye, kamu terus mempermainkanku seperti ini. Membuatku ada di antara kamu dan Pak Bo, banyak leluconnya. Kamu pasti senang sekali. Tidak, Ning-ning. Aku tidak bercanda. Biarkan aku menjelaskan. Jelaskan apa? Apa kau akan memberitahuku, bukankah kau Bo Jingye, presiden grup Bo? Dan aku dulu. Aku benci jika orang menipuku. 5 tahun lalu, pria itu kau juga. Ning-ning. Ayah, ibu paling benci dibohongi. Kenapa kau menipunya? Hei, kita tidak lebih baik dari ayah, ya? Niangsing. Bo Jingye, selama kau berpisah dari Su Ningning, saham 10% itu milikku. Ibu, kita pindah. Apa kau tidak ingin memberitahu ayah? Dia bukan ayahmu lagi. Aku ingin menceraikannya. Kakak aku tidak ingin ibu dan ayah bercerai. Aku juga tidak mau. Meskipun ayah berbohong pada ibu, tapi ayah lebih baik pada kita dari biasanya. Ayah bukan orang jahat. Ayah adalah ayah terbaik di dunia. Ayo. Ayah, cepat coba daging babi sayur plum buatan ibu. Itu masakan andalannya. Enak sekali. Lebih enak dari masakan koki kita. Ibu, ada apa denganmu? Aku baik-baik saja. Ayo. Benar-benar pergi, Ning-ning. Apakah kamu benar-benar tidak mau memaafkanku? Aku tidak akan menyerah. Aku akan membuktikan padamu bahwa aku benar-benar mencintaimu. Su Ningning dulu, tanpa dia, bukankah kamu datang ke sini seperti ini? Sekarang tanpa dia, kamu juga bisa membawa Xian dan Niansing. Mama, kami ingin pergi ke sana. Aku juga ikut. Silakan, hehe, pelan-pelan. Ini untukku. Terima kasih. Jika kedua anakku melihatnya, akan sangat senang. Kau adalah Bo Jingye. Ning-ning, selamat ulang tahun. Siapa yang bilang hari ini ulang tahunku? Aku lihat di KTP-mu.
Aku yatim piatu. Aku bahkan tidak tahu ulang tahunku. Ulang tahun itu tidak berlaku. Aku tidak pernah. Aku paham. Tapi aku tetap ingin merayakan ulang tahunmu. Aku ingin melakukannya. Orang pertama yang merayakan ulang tahunmu. Ulang tahun setiap tahun, mulai sekarang. Aku akan menemanimu. Pak Bo, kamu tidak perlu melakukan itu. Kita akan bercerai. Ning Ning, aku tahu kamu masih marah. Aku tidak sengaja berbohong padamu. Awalnya, aku memang menikah untuk menghadapi nenekku. Tapi bergaul denganmu. Aku tertarik pada kebaikan, keberanian, dan kekuatanmu. Hanya kebohongan ini. Dari awal, butuh banyak kebohongan untuk mewujudkannya. Aku peduli padamu. Semakin aku peduli, semakin aku takut kamu marah. Jadi aku... Kamu sekarang pintar bicara manis ya. Ning Ning, setiap kata yang kuucapkan sungguh-sungguh. Maafkan aku. Beri aku kesempatan lagi. Bo Jingge, kamu tidur denganku. Apa kamu tidak mau bertanggung jawab padaku? Zhou Sisi, diamlah. Bo Jingye, berani kamu menyangkal hubungan kita? Di antara kita berdua, bukan giliranmu untuk ikut campur. Zhou Sisi, apa kamu pikir aku takut padamu? Sebelumnya aku hanya tidak mau mempengaruhinya. Anakku, sekarang aku tidak akan tahan lagi. Su Ningning, apa sombongmu? Apa kamu masih menganggap dirimu Nyonya Bo? Jadi ini, hasil yang kamu inginkan, aku ingkar. Aku tidak akan meninggalkan pernikahan ini. Kamu ngomong apa? Apa yang kamu mau? Bahkan jika aku membuangnya seperti sampah, aku juga tidak akan memberikannya padamu. Xian, Niansing. Mama. Ayo. Aku tidak akan pernah membiarkan kalian bersama. Aku tidak bisa mendapatkan pria sebaik itu. Aku juga tidak akan biarkan Su Ningning mendapatkannya. Ning Ning, kita... Bo Jingye, kalau begitu aku akan pergi ke rumah Bo untuk putus, lalu kita berdua bercerai, kita jalan masing-masing. Bukankah tadi kamu bilang tidak mau bercerai? Kenapa kamu berubah pikiran? Aku hanya tidak ingin Zhou Sisi berhasil. Tapi kamu malah melihat-lihat perempuan seperti Sisi minggu lalu. Selera kamu jelek. Ning Ning, aku dan Zhou Sisi. Bukan seperti yang kamu kira. 5 tahun lalu, aku... Aku tidak mau tahu detail antara kalian. Xian, Niansing, ayo pergi. Ning Ning, mobil itu melaju ke arah Ning Ning dan yang lain. Hati-hati. Bo Jingye, kamu tidak apa-apa. Kaki papa sakit. Benar-benar berdarah. Bisa bergerak? Sakit? Aduh, sakit. Aku tidak tahu apakah kakiku patah. Ning Ning, apa yang harus aku lakukan? Tenang, aku akan segera memanggil ambulans. Aku akan membawamu ke rumah sakit segera. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kaki, Pak Bo, hanya beberapa lecet ringan. Secara keseluruhan baik-baik saja, istirahat saja yang cukup. Apa kaki Pak Bo benar-benar baik-baik saja? Tidak akan ada efek samping patah tulang, kan? Oh, iya ya, rawatlah dengan baik, kalau tidak, akan ada efek sampingnya. Bagaimana bisa begini? Pak Bo, perusahaan sedang sangat sibuk. Aku ingin membantu Bapak mengurus urusan kantor lagi. Ibu itu sudah sangat tua. Siapa yang akan merawat Bapak? Tidak apa-apa. Aku bisa melakukannya sendiri. Ayah kasihan sekali. Terluka, dan tidak ada yang merawat. Mama, kita tinggal dan merawat ayah yuk. Oke, aku akan tinggal dan merawatmu. Lalu aku akan membawa Xian dan Niansing bawa ke Ibu Bo. Beliau pasti senang menjaga si kembar. Ning Ning, bagaimana caranya? Kamu bisa percaya, aku benar-benar hanya menyukaimu. Ayah, apakah lebih sakit dari kakimu? Enggak. Aduh, masih sedikit sakit. Kalau begitu, tidak akan sakit jika aku tiup ayah. Bo Jingye, aku sudah memutuskan untuk meninggalkan kota Jing. Ning Ning, kenapa?
Aku sudah bertanya pada dokter. Kakimu tidak apa-apa. Tidak perlu perawatanku. Maaf, Ningning, aku melakukan ini. Aku hanya tidak ingin kau meninggalkanku. Aku tidak lagi menyalahkanmu. Aku hanya merasa kita tidak perlu bersama lagi. Sisi dan Nian bukan anak-anakmu. Keluarga kita juga tidak akan bahagia. Mungkin lebih baik berakhir di sini. Tidak, Ningning. Aku terus memikirkan Xian dan Niansing. Jadilah anakku. Kami juga sayang ayah. Bagaimana dengan Zhou Sisi? Kau bilang padaku, kau tidak ada hubungan dengannya? Aku. Sebenarnya, tahun-tahun ini aku juga kadang-kadang ingat ayah Xian dan Niansing. Aku juga belum benar-benar melepaskannya. Kau masih merindukannya? Tanda tangani. Aku sudah membeli tiket ke kota Hang. Aku ingin memulai lagi dengan Sisi dan Nian. Pertemuan yang baik dan perpisahan yang baik. Apa kau benar-benar sudah memikirkannya? Kami akan segera ke bandara. Tanda tangani sekarang. Xian, Niansing, ayo berangkat. Selamat tinggal, ayah. Selamat tinggal, ayah. Ning. Jaga diri. Tuan Bo, apa kau benar-benar membiarkan istrimu pergi begitu saja? Aku mengerti, Ningning. Apa yang dia putuskan tidak mungkin diubah. Tuan Bo, saya tidak menyangka Anda berada di rumah sakit kami. Begitu saya tahu, saya akan segera menemui Anda. Ada apa? Gedung medis yang Anda sponsori akan segera selesai. Saya datang untuk berterima kasih. Hanya hal kecil. Tuan Bo, sekarang, saya pikir saya tidak mengubahnya menjadi tes paternity untuk Anda. Anda pasti akan marah. Tidak akan mensponsori kami. Maaf? Anda tidak mengubahnya menjadi tes paternity? Ya, saat saya ingin mengubahnya, tes paternity itu sudah dikirim ke Nyonya Tua. Jadi, tes paternity itu nyata. Xian dan Nianxing adalah anak-anak saya. Kalau kedua anak itu milik Anda, itu adalah wanita yang berhubungan dengan Anda saat itu, bukan Zhou Sisi. Ayolah, katakan yang sebenarnya pada Ningning. Baik. Mama ayah sepertinya menelepon. Jangan diangkat. Taksi akan segera tiba. Mama perutku sakit. Ada apa? Tidak apa-apa? Ada yang salah, aku tidak tahan lagi. Sakit. Jangan khawatir. Aku lihat di mana taksinya. Segera datang. Pak, ke rumah sakit saja. Kenapa kamu tidak menjawab telepon? Ngebutlah. Ada kemacetan di depan, Tuan Bo. Sudah terlambat. Penerbangan Nyonya sudah lepas landas. Bye. Apakah dia begitu terburu-buru meninggalkanku? Pak Bo, ada yang bisa saya bantu? Bukankah kamu selalu menginginkanku? Apakah itu bertanggung jawab untukmu? Aku berjanji padamu, bisa menikahimu. Kamu pikir? Pak Bo? Aku juga mengajukan proposal di rapat dewan. Biarkan kamu menjadi direktur departemen desain. Dengarkan Pak Bo, Suningning baru saja pergi dengan anak itu ke Hung City. Sepertinya Pak Bo patah semangat, memutuskan untuk bersamaku. Hebat, terima kasih Pak Bo. Aku pasti akan memenuhi harapanmu. Tapi, saat aku mengajukan proposal ini, Bo Jinglin keberatan diajukan. Kenapa? Dan kenapa dia melakukan itu? Aku juga aneh, tapi dia mengatakan ini. Kamu telah mengkhianati perusahaan di masa lalu, tidak bisa kembali. Nah, pasti Bo Jinglin yang berpikir, aku tahu begitu banyak hal. Aku takut aku akan kembali ke Bo Jingye, akan mengkhianatinya. Bo Jinglin, kamu sangat keji dan tidak tahu malu. Zhou Sisi, apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja kamu tidak menginginkanku di sini. Jadi, hal-hal buruk yang kamu lakukan tidak ada yang tahu. Lapor Mommy, target terkunci. Diterima, over. Mereka di sana. Apakah mereka akan baik-baik saja? Jangan khawatir,
Aku akan biarkan Huo Zuo memimpin. Lihat ke sana. Biarkan Xian dan Niang Xing. Ayo main game. Menangkap penjahat sebentar. Dokter, ada yang bisa? Anakku sakit perut, ada yang bisa? Bu, tiba-tiba sakitku hilang sekarang. Sakitmu sudah hilang? Sudah? Kamu lakukan itu sengaja? Ya. Nyonya Bo. Bos-bos sedang keluar mengejarmu. Apa? Dia tahu anakmu, seperti miliknya sendiri. Dan dia lari keluar. Ning Ning. Aku memutuskan untuk meninggalkan kota Jing. Kenapa? Apakah kamu akan memberitahuku, bukankah kamu Bo Jingye, Presiden Bo Group? Aku benci kalau orang menipuku. 5 tahun lalu, pria itu adalah kamu juga. Kenapa kamu bahkan tidak bisa memotong mentimun? Ayo, aku ajari kamu. Joe, sisi kamu gila? Omong kosong di sini. Apa aku bicara omong kosong? Kamu menyuapku, menempatkanku di departemen desain kamu juga, menyuruhku mencuri cetak biru, Su Ningning, dijual ke Zhang Group. Diam. Bagaimana? Karena kamu bisa melakukannya. Berani tidak mengakuinya? Kamu juga menyuruh seseorang mengendarai mobil untuk menabrak Su Ningning dan kedua anaknya. Sekarang, lihat, mereka pergi ke kota Hung, Bo. Jingye tidak bisa mendapatkan 10% saham. Tidak ada ancaman bagimu. Kamu hanya ingin menendangku, kan? Diam. Itu dia, Bo Jinglin. Benar-benar gila. Dengan bukti ini, kamu bisa mengirimnya ke penjara. Kamu lupa diri. Hal-hal buruk yang kamu lakukan, apa kamu benar-benar berpikir Bo Jingye akan menikahimu? Itu bukan karena kamu mencuri jam tangan Su Ningning, memalsukan identitasnya. Siapa di sana? Kakak, lari. Orang jahat menemukan kita. Mereka adalah 2 anak liar Su Ningning. Kenapa mereka di sini? Tangkap mereka. Aku tidak takut padamu. Jangan lari. Lari! Kedua setan kecil ini, Bukankah seharusnya dia pergi dengan Su Ningning? Tentu saja karena aku sama sekali tidak pergi. Percakapan tadi sudah direkam. Polisi juga sudah dipanggil. Zhou Sisi, Bo Jinglin. Kalian akan masuk penjara. Tuan Bo, kamu sama sekali tidak berniat menikahiku. Bukankah sudah kubilang, wanita sepertimu Bo Jingye tidak akan menyukaimu sama sekali. Bo Jingye, kamu sangat licik. Lepaskan aku. Kamu telah memperkaya diri sendiri di perusahaan. Demi menjadi saudara, aku tidak menindakmu. Tapi kamu menyakiti Ningning, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tuan Bo, saya tidak bersalah. Saya diancam oleh Bo Jinglin, dipaksa melakukannya. Tolong maafkan saya. Kamu jalan. Bawa mereka pergi. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Ya, misi selesai. Kami bersaing dengan ayah dan ibu tidak pernah terpisah lagi. Ningning, ternyata aku selalu mencintaimu. Kamu juga yang selama ini menunggu. Kita tidak akan pernah berpisah lagi. Oke, kita tidak akan pernah berpisah lagi.